Guys, welcome back to Ciwang Mau Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Kali ini gue akan ngebahas based my experience tentang produk The Ordinary. Sebenarnya seperti apa sih tanggapan gue dengan produk-produk dari The Ordinary? Seperti apa hasilnya ketika gue menggunakan rangkaian dari produk-produk The Ordinary? Dan kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari produk-produk The Ordinary? So, sebelum gue bahas lebih jauh, jangan lupa guys, gua ngadain giveaway pulsa 250.000 untuk 5 orang pemenang. Caranya sangat mudah seperti biasa. Jangan lupa subscribe channel ini, like video-video gue, kemudian komen di kolom komentar akun Instagram kalian. Sebelumnya jangan lupa follow dulu akun Instagram gue, kemudian kalian komen akun Instagram kalian. Jangan lupa pakai @ ya, biar gampang difilter. Kalau sudah, lanjut. Jadi gue mau cerita berdasarkan pengalaman gue belakangan ini, kurang lebih 3 bulanan gitu ya, gue menggunakan rangkaian produk dari The Ordinary sebagai base skincare rutin gue, baik pagi maupun malam. Namun hasilnya seperti apa, kira-kira worth it nggak kita gunakan sebagai base skincare rutin? Mari kita bahas, karena di sini gue menemukan kelebihan maupun kekurangan dari produk-produk The Ordinary. So, kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, menurut gua dari produk-produk The Ordinary ini, kelebihannya yang pertama adalah ingredients dari produk The Ordinary terpampang dengan jelas, sehingga kita bisa tahu sebenarnya kandungan dari bahan aktif yang berada dalam produk The Ordinary ini seperti apa. Misalnya hyaluronic 2%, ascorbic acid 8%, plus alpha-arbutin 2%. Jadi kalian bisa tahu apa yang kalian butuhkan dan kalian bisa combine dengan produk-produk apa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jenis kulit kalian. Kemudian yang kedua, tiap produk memiliki konsentrasi kandungan yang tergolong tinggi dibandingkan produk-produk yang beredar di market Indonesia dengan harga yang relatif lebih sama. So, menurut gua kalian bisa dapatkan produk yang kualitas tentunya dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan harga yang relatif lebih sama. Kemudian yang ketiga, karena produknya merupakan bahan aktif tunggal maupun ada yang sudah dikombin dengan tujuan yang sama, sehingga memudahkan bagi kalian untuk mencari produk-produk dari The Ordinary yang dibutuhkan untuk permasalahan kulit kalian. Misalnya untuk kulit yang berminyak, kalian bisa menggunakan hyaluronic acid plus niacinamide. Nah, karena kedua produk ini fungsinya untuk menghidrasi, nah bisa banget kalian gunakan. Kemudian misalnya kalau kalian jerawatnya parah, kalian bisa menggunakan exfoliate AH 30% plus BHA 2%. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah tahu bahan apa nih atau produk yang mana aja nih yang kita butuhkan sesuai dengan permasalahan kulit kita. Kemudian yang keempat, menurut pengalaman gue dan orang-orang di sekitar gue yang menggunakan produk The Ordinary sebagai rangkaian base skincare rutinnya, it's work like magic. So, jika kalian menggunakan produk-produk The Ordinary ini, tentunya dibutuhkan pemahaman terkait bahan aktif skincare sehingga memudahkan dalam hal mengkombinasikan produk-produknya sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal yang kita harapkan. Dan kelebihan yang kelima menurut gua, walaupun sebenarnya produk The Ordinary ini termasuk produk impor ya guys, namun ada beberapa atau sebagian besar produknya sudah mengantongi lisensi BPOM sehingga kalian gak usah khawatir lagi bahwa produknya ini sebenarnya sudah aman. Memang masih ada beberapa yang belum, karena sesuai dengan aturan di Indonesia mungkin gak bisa beredar dengan
konsentrasi yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. So, itu tadi 5 kelebihan dari produk The Ordinary berdasarkan pengalaman gue, dan itu adalah kelebihan secara umum ya guys. Nah, berikutnya gue akan bahas apa sih sebenarnya kekurangan dari produk-produk The Ordinary ini. So, kekurangan yang pertama, karena produk The Ordinary ini bahan aktif kandungannya tunggal, so kalian yang tidak memiliki pengetahuan atau wawasan terhadap skincare ataupun bahan aktif dalam skincare mungkin akan mengalami yang namanya kebingungan untuk mengkombinasikan produknya atau bahkan produk mana yang cocok untuk permasalahan kulit kalian. Oke, kekurangan yang kedua, akan sangat mudah mengalami yang namanya ketidakcocokan terhadap produk-produk The Ordinary, baik dalam kesalahan mengkombinasikan produknya ataupun mungkin karena kesalahan menggunakan produknya yang harusnya digunakan malam hari kalian gunakan di siang hari dan sebaliknya. Kemudian karena konsentrasi pada produk The Ordinary ini terbilang tinggi, jadi bisa jadi kulit kalian tidak cocok atau lebih sensitif terhadap kandungan bahan aktif dalam skincare yang konsentrasinya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, karena di Indonesia belum ada official store dari produk-produk The Ordinary, sehingga ketika kalian udah merasa cocok dengan suatu produk The Ordinary, terus kehabisan produknya, nyari di marketplace nggak ada, ya jangan heran kalau misalnya nanti akhirnya ketemu dan di labelnya kalian menemukan bahwa produknya ini menggunakan bahasa Korea. Kemudian ketika memang betul-betul tidak ada produk yang sama yang kalian temukan, kalian akan mengalami yang namanya frustasi, kalian kesusahan lah ibaratnya gitu, mencari produk lokal yang kira-kira sebanding atau seimbang dari produk yang kalian gunakan. Kira-kira seperti itu. Kemudian kekurangan yang keempat yang gue temukan dari produk The Ordinary, misalnya salah satu produknya yaitu AHA 30% plus BHA 2%. Jadi kalian mungkin harus lebih bijak dalam menggunakan produk, karena bisa jadi kalian akan berpikir bahwa produk ini adalah produk ilegal karena tidak terdaftar di BPOM. Sekedar info bahwa produk AHA BHA yang beredar di Indonesia dan boleh berlisensi BPOM yaitu kandungannya maksimal 10% AHA-nya dan BHA-nya maksimal 2%. Kira-kira seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman gue dalam menggunakan AHA 30% plus BHA 2% ini dengan jenis kulit kombinasi yang berminyak di area T dan kering di area pipi, menurut gua produknya bagus banget dan layak digunakan dalam rangkaian skincare rutin kalian gitu. Namun perlu diingat bahwa karena ini konsentrasinya tinggi, jadi usahakan menggunakannya maksimal dalam seminggu, cukup 2 kali saja. So itu tadi menurut gua kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan rangkaian produk-produk dari The Ordinary. So, kesimpulan gue dengan menggunakan rangkaian produk-produk dari The Ordinary ini, gue merasa cocok, gue merasa nyaman, dan gue suka banget karena hasilnya pun gue dapat dan it's work like magic di kulit wajah gue yang notabene gue adalah cowok yang tadinya gue cuma nyari kalau bisa kulit gue cerah dan agak putih dikit, nggak perlu lah glowing gitu, tapi ya gimana ya, hasilnya dapat glowing. Kira-kira seperti itu guys. So, hanya gunakan produk The Ordinary jika kalian memiliki pemahaman terhadap bahan aktif skincare, karena ini penting banget. Jangan sampai kalian menggunakan produk-produk yang seharusnya tidak boleh dikombin atau seharusnya digunakan malam hari, kalian gunakan di siang hari. Kemudian kalau kulit kalian tergolong yang sensitif terhadap konsentrasi bahan aktif yang tergolong tinggi, sebaiknya carilah produk-produk yang kandungannya lebih rendah dibandingkan produk-produk The Ordinary. Kemudian jika kalian mengkombinasikan produk-produk The Ordinary dengan brand-brand lain, jangan lupa perhatikan ingredients dari produk yang kalian gunakan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Kira-kira seperti itu guys. So mudah-mudahan apa yang gue share kali ini ada manfaatnya. Kalau kalian tertarik menggunakan produk-produk di Ordinary, silakan cari di marketplace, udah banyak. Kemudian jika kalian suka video ini jangan lupa like, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen di kolom komentar. Kalau kalian punya ide, kritik, saran, pertanyaan atau apapun itu boleh DM gue di Instagram. Kalau mau nanya jangan lupa di follow juga ya. So sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.